Selamat pagi, Dr. Ikrar. Apa kabar? Selamat pagi. Oke. Dr. Ikrar, baru-baru ini kita ada kejadian sama Presiden Clinton. Presiden Clinton baru sakit chest pain. Ya. Nah, ada dibilang stents, ya, stents. Coba Dr. Ikrar secara singkat bisa menerangkan apa itu stents. Dalam penyakit jantung kita pahami bahwa sebetulnya penyakit jantung macam-macam faktor pencetusnya. Bisa karena faktor otot-otot jantung atau miokardial infark, bisa juga karena faktor-faktor karena pembuluh darahnya, bisa atau sistem sarafnya. Nah, sekarang stent pada umumnya berhubungan dengan suatu recovery atau pengobatan penyakit jantung yang berhubungan dengan sistem pembuluh darahnya. Nah, stent itu sebetulnya dia suatu metode baru untuk penyembuhan sumbatan pembuluh darah jantung yang bisa digunakan dengan perpaduan silikon sebagai ironnya, terus dia digunakan belon atau balon untuk memacu ke dalam, mengarahkan, dan awalnya stent ini bisa dimasukkan lewat suatu pembuluh darah balik, pembuluh darah vena atau vein catheterization. Nah, ini biasanya ada dua tempat yang sering digunakan oleh dokter, yaitu dari vein femoralis, yang lainnya lewat apa yang disebut dengan arteri subclavia. Nah, arteri femoralis itu yang berada di sekitar paha. Jadi dimasukkan suatu semacam kawat spesifik yang dirancang untuk itu. Terus dengan pengantar dye imaging, dia akan bisa masuk ke dalam sampai ke dalam jantung dan terus masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah jantung yang mengalami sumbatan tersebut. Kalau bahasa Indonesianya stent juga apa itu? Juga stents? Iya, kita tidak menemukan bahasa Indonesianya ya. Tapi stent itu kurang lebih semacam mungkin pernah mendengar stent pada orang membuat misalnya tumbuh-tumbuhan, pohon mau di stent, itu digabung untuk bisa tumbuh. Nah, kurang lebih pemikiran itu mirip-mirip, yaitu karena di dalam pembuluh darah jantung ada mengalami sumbatan, maka dimasukkan suatu pipa kecil, intinya kayak gitu, pipa kecil, untuk membuat sumbatan di jantung itu bisa membuka. Nah, cara membukanya yaitu dimasukkan suatu semacam pipa, tapi pipanya sangat elastis dengan arahan suatu kawat khusus. Jadi ini sangat mikro sifatnya, sangat kecil, sehingga dia bisa berjalan melewati pembuluh darah sesuai dengan pengantar yang dilakukan oleh suatu ahli jantung untuk sampai ke dalam tempat sumbatan tersebut. Karena ini kan kayak, kalau pembuluh darah itu kan kayak terowongan juga yang sangat panjang. Nah, jadi kalau terowongan ini tersumbat atau pembuluh darah itu tersumbat, maka kan aliran darah akan tersumbat atau terhambat untuk sampai ke tempatnya. Nah, ini sangat berbahaya kan, bisa menyebabkan kematian jaringan-jaringan yang tidak diperdarahi nantinya. Nah, sebelum sampai ke situ, sumbatan ini perlu ditangani dengan dibuka sumbatan itu. Nah, cara membuka sumbatan ini kan kalau zaman dulu itu dilakukan operasi bypass. Kalau sekarang ada teknik terbaru, yaitu dengan membuat stent itu. Jadi memasukkan stent atau semacam spesifik pipa
untuk sampai ke dalam sumbatan tersebut sehingga dia terbuka nantinya. Nah, pada saat pipa ini masuk ke tempat sumbatan tersebut atau stent ini sampai ke tempat sumbatan tersebut, dia akan diarahkan oleh balon sehingga balon ini membesar dan membuka sumbatan tersebut. Nah, kalau tempat sumbatan tadi tertutup oleh misalnya plek atau jaringan lemak dan sebagainya, maka setelah dibuka seperti itu, maka dan stent ini atau pipa kecil ini, bahasa Indonesianya mungkin sekedar itu, sebelum memberikan ilustrasi lebih mudah, tetap terbuka. Jadi dengan demikian darah akan tetap mengalir lewat sumbatan. Sumbatan itu sudah bisa ditangani, tidak tersumbat lagi karena sudah terbuka oleh pipa kecil yang dipasang yang disebut dengan stent. Nah itu stent itu dipakai selamanya kan, nggak perlu diganti atau apa? Sebetulnya rancangannya akan dipakai selamanya, makanya bahannya kan berasal dari silikon khusus sehingga dia tidak berkarat. Hanya perlu dievaluasi tentunya. Waktu Clinton datang ya, kalau salah Clinton kan sakit hari Selasa ya. Jadi hari Rabu waktu itu ada salju besar di Washington DC, New York kalau nggak salah ya. Jadi dia tidak bisa ke dokter. Jadi dia sehari terlambat. Jadi hari Kamis dia pergi dokter, langsung dokter periksa, langsung masuk rumah sakit. Nah itu simptomnya bagaimana untuk seorang dokter bikin putusan untuk membawa Clinton langsung ke rumah sakit? Ya, simptom dari suatu hambatan atau sumbatan di pembuluh darah jantung, karena terjadi sumbatan maka akan menyebabkan pembuluh darah itu tidak mengalirkan darah dengan baik, sehingga tidak mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh jantung tersebut, sehingga dia akan mengalami iskemik atau kekurangan oksigen dan akan terasa sakit di dada bagian kiri. Itu yang pertama, terasa sakit, dan sakitnya bukan sakit main-main, sangat sakit. Ini berbeda dengan kalau sakit ma atau gastritis, itu sakit tapi tidak sebanding dengan kalau terjadi iskemik di jantung, sangat sakit. Pasien itu akan menjadi sangat sakit. Yang kedua, dia akan terlihat hipoksia, pucat. Kemudian yang ketiga, pasien itu sangat spesifik, dia punya kelainan. Kalau kita lihat historinya bahwa Clinton pernah mengalami operasi bypass. Nah, tentunya dengan konteks seperti itu, dokter bisa langsung menduga ini pasti berhubungan dengan jantungnya. Yang kedua, setelah sampai ke rumah sakit, biasa kita bisa menggunakan dua teknik khusus untuk mendiagnosis dan meyakinkan bahwa ini asalnya dari jantung, yaitu pertama yang sangat simpel dengan EKG, dia akan mengalami elevasi daripada signal Q, ST-nya meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan ekokardiografi, semacam USG tapi khusus untuk jantung. Dia akan terlihat suatu gambar merah khusus pada alat yang kita gunakan, yaitu ekokardiografi. Nah, dengan keyakinan itu, maka itu sudah hampir 100% bahwa kejadian ini karena faktor dari jantung yang berhubungan dengan sumbatan tersebut. Maka kita berburu dengan waktu dengan kondisi ini. Jangan sampai masuk ke dalam dekompensasi kordis dan akhirnya mengalami cardiac attack dan akhirnya berbahaya. Nah, lebih bagus dilakukan segera tindakan operasi.